Halo semua, apa kabarnya? Gimana kerjaannya minggu kemarin? Pasti lancar ya? Kalau enggak, ayo semangat lagi minggu ini. Kemarin saya baru sadar bahwa di ruang kantor saya ada meja yang kosong. Waktu saya lihat, mejanya lebih kecil dari meja saya yang sekarang. Terus saya sempat pikir mau ganti meja saya dengan meja yang lebih kecil itu. Kalau saya ganti meja, mungkin saya bisa punya ruangan yang lebih banyak untuk simpan buku dan barang saya. Saya masih bingung sih, mungkin masih perlu waktu untuk mikir lagi. Terus minggu kemarin saya salah tidur. Sebelumnya juga pernah beberapa kali kayak gitu, tapi minggu kemarin parah banget. Waktu nengok ke arah kiri, leher saya sakit banget. Terus saya coba stretching supaya leher saya nggak sakit lagi, tapi kayaknya nggak ada efeknya. Akhirnya saya putusin beli koyo cabe. Terus saya tempel di daerah leher dan punggung. Saya beli koyo yang isi 10 lembar dan saya pasang semua. Awalnya sih enak, tapi lama-lama tambah panas dan saya malah nggak bisa tidur. Akhirnya saya lepas semua koyo itu. Oh ya, akhir-akhir ini cicak di rumah saya kayaknya tambah banyak. Istri dan anak saya paling benci lihat cicak, jadi mereka minta saya beli lem tikus. Lem tikus ini biasa dijual di minimarket di Indonesia loh. Kayaknya kalau di kombini di Jepang nggak ada ya. Istri saya biasa pasang lem tikus ini di dekat tempat sampah. Sebelumnya dia simpan makanan sisa di tengah lem tikus itu. Nah, biasanya satu malam dapat 1-2 ekor cicak. Terus waktu pasang lem tikus ini, Bintang juga harus tahu ya. Soalnya takut dia nggak sengaja injak lemnya. Oke, itu tadi catatan saya minggu kemarin. Oh ya, sebenarnya dari minggu kemarin perkuliahan di kampus saya udah mulai loh. Sekarang sudah ada sekolah seperti SD, SMP, dan SMA yang udah adain kegiatan belajar secara tatap muka. Tapi di kampus saya masih online. Terus minggu kemarin ibu saya telepon dan ngobrol kalau dia mulai banyak ngerasa masalah kesehatan. Katanya kakinya sakit, badannya gampang pegal-pegal, terus susah tidur. Bapak saya juga sama, dia sekarang lagi sakit juga. Untung dua-duanya udah terdaftar di BPJS, jadi kalau ke rumah sakit mereka nggak perlu bayar. Tapi mungkin karena udah tua, jadi pergi ke rumah sakit, terus minum obat pun kadang kondisi badannya nggak langsung bagus. Nah, supaya badannya lebih enak, orang tua saya ini suka banget pengobatan alternatif. Mereka suka dengan pengobatan alternatif seperti pemijatan atau pengobatan yang pakai alat-alat tertentu. Mereka suka cerita ke saya mengenai pengobatan itu. Saya suka khawatir karena kadang mereka ikut terapi yang harganya mahal. Mereka juga cerita kalau mereka beli alat-alat kesehatan. Kalau alat kesehatannya yang memang sudah teruji dan memang bagus untuk kesehatan sih nggak apa-apa. Tapi kadang alat kesehatannya itu yang nggak jelas. Dulu saya juga pernah beliin alat pijat yang lumayan mahal, tapi akhirnya nggak dipakai. Terus ibu saya juga pernah beli kalung yang katanya bisa buat badan jadi sehat. Nah, ibu saya bilang bahwa dia yakin kalung ini berkhasiat karena banyak orang yang kasih testimoni di websitenya. Waktu saya lihat websitenya, kayaknya saya juga bisa buat. Saya udah jelasin bahwa testimoni itu bisa saja dibuat oleh orang yang jual kalung itu, tapi ibu saya nggak percaya dan dia tetap beli. Terus setelah 1-2 tahun pemakaian, ibu saya tetap ngeluh tentang kesehatannya.
Mungkin pengalaman saya ini juga dialami sama orang Indonesia lain ya. Saya pikir sekarang banyak orang Indonesia yang kesulitan waktu merawat orang tuanya yang udah lansia. Jadi di video kali ini saya mau cerita sedikit mengenai masalah yang dihadapi lansia dan keluarganya di Indonesia. Tapi sebelum saya lanjut, saya ingatkan. Sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang, kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa, akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah, padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanesia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.